Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam episode berikut dengan segala rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Pembahasan kita kali ini bertajuk tentang kekejaman rezim komunisme. Kekejaman rezim komunisme merupakan sebuah fakta sejarah yang telah berjalan dengan sangat mengerikan. Dalam sebuah buku yang berjudul Katastrofi Mendunia, adalah seorang pejuang yang punya masa yang panjang, yaitu Bapak Taufik Ismail, telah memberikan satu catatan. Ada 120 juta orang yang mati di bawah tapak daripada rezim yang berpaham komunisme. Dalam rentang tahun 1917 setelah revolusi Bolshevik sampai tahun 1991 berhentinya pertempuran yang terjadi di Afghanistan ketika rezim komunis yang dipimpin oleh Babrak Karmal yang kemudian dilanjutkan oleh Najibullah, maka muncullah satu fakta bahwa memang komunisme merupakan sebuah pandangan yang memang pernah dan masih ada sampai hari ini. Mengapa kekejaman komunisme menjadi sebuah misteri yang tidak muncul ke permukaan? Hal ini harus kita buka pada pertemuan kali ini. Sebagai orang-orang yang beriman, tentu kita akan sama mendengar dan mengingat Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin hendak memadamkan cahaya agama Allah, tetapi Allah tetap akan memenangkan dan memunculkan cahaya agamanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Orang-orang musyrik tidak menyukainya, orang-orang munafik tidak menyukainya, dan orang-orang yang punya pandangan-pandangan anti tauhid jelas mereka tidak akan pernah suka dengan cahaya ilahi. Kekejaman komunisme mengapa tidak menjadi satu hal yang terkhabar secara luas? Mengapa kekejaman komunisme tidak dipahamkan secara sedemikian rupa? Yang pertama, ternyata bisa kita pelajari hampir minim sekali buku-buku atau literatur yang memuat tentang kekejaman praktek penyelenggaraan paham komunisme. Ada dua sebab. Yang pertama adalah memang di negeri-negeri yang berpaham komunisme, tindakan-tindakan represif, tindakan-tindakan yang kejam untuk membuat satu arus utama informasi, membuat informasi tentang praktek penyelenggaraan komunisme menjadi sesuatu yang dipahami menurut kemauan penguasa, bukan menurut kenyataan yang dialami oleh masyarakat yang berhadapan dengan penguasa yang menerapkan praktek paham komunisme. Yang kedua, secara eksternal, akibatnya di dunia internasional tidak mempunyai pengetahuan yang memadai karena mereka betul-betul melakukan blocking information, blind information, penggelapan informasi. Berita-berita hanya akan menjadi sebuah hal-hal yang pengecualian karena ketika warga atau tokoh-tokoh komunisme atau warga negara komunisme, negara-negara komunis itu keluar dari negeri itu dan dia bercerita, dan cerita itu tetap akan dianggap sebagai sebuah hal yang tidak representatif. Itu yang pertama, bahwa mereka memang tidak punya produk karya ilmiah, baik sengaja ataupun tidak, yang memuat kekejaman komunisme. Yang prakteknya, yang semua kita tahu, untuk digabung saja korban Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan berbagai peristiwa bencana yang ada, itu masih jauh di bawah dari jumlah korban yang disebabkan oleh praktek penerapan paham komunisme. Yang kedua, mereka itu memang akan tetap
memberikan pemantauan yang ketat kepada siapapun, apakah orang, apakah lembaga, apakah sebagai penulis ataupun kelompok akademisi yang mencoba-coba untuk meneliti, yang mencoba-coba untuk membahas paham komunisme, dan mereka akan mengalami tindakan-tindakan yang kejam dari tingkat intimidasi sampai mereka akan diberangus, mereka dibunuh dengan cara-cara kejam. Jadi yang kedua adalah gerakan komunisme dengan praktek-prakteknya yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip transendensi ketuhanan, anti Tuhan, anti HAM, dan anti musyawarah. Mungkin satu praktek kecil daripada musyawarah yang besar adalah demokrasi yang berkeadilan, demokrasi yang berkemanusiaan, demokrasi yang tetap menenggang nilai-nilai kolektif mayoritas. Yang ketiga, kenapa paham komunisme menjadi sesuatu yang tidak terpahamkan luas di masyarakat? Karena mereka menggunakan sebuah praktek gincu. Gincu itu ya lipstick, bedak, make up. Karena mereka menampilkan penampakan-penampakan yang indah di hadapan publik. Di hadapan orang banyak dia akan menunjukkan rakyatnya gembira, menari-nari, dan itu dibuatkan melalui media agitprop. Agitprop itu dalam negara komunis dikenal dengan agitasi propaganda. Jadi mereka akan membuat film-film rakyat yang berteriak-teriak, yang bergembira, melompat-lompat, dan itu semua dalam bentuk tekanan. Dan ini pun terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia, praktek-praktek menipu masyarakat dengan manipulasi, dengan berita-berita yang seolah-olah. Kita sama tahu bagaimana seolah-olah telah terjadi kemakmuran, seolah-olah masyarakat diberikan traktor secara nasional. Semua orang tahu traktor tersebut hanya untuk divideokan. Untuk seolah-olah petani mendapatkan pelayanan, penyantunan yang memadai. Tapi setelah petinggi-petinggi yang hadir dalam acara yang divideokan dan diviralkan, dibuatkan siaran langsung, live streaming langsung, setelah pejabat-pejabat itu pergi, maka alat-alat traktor itu diambil kembali oleh pihak-pihak yang memang merasa perlu untuk mengambil kembali. Jadi rakyat hanya dikasih PHP. Ya. Harapan kosong, harapan-harapan yang tidak ada nilai praktek dalam bentuk kenyataan. Yang berikutnya adalah bahwa memang orang-orang yang berpaham komunisme, pelaku-pelaku penerapan komunisme adalah orang yang tidak pernah mau keluar dari mulut mereka pernyataan maaf. Tidak ada kata maaf, dan karena memang mereka tidak punya nilai transendensi yang berdimensi ilahiyat di hati mereka, jadi buat mereka benar itu adalah aku itu adalah kebenaran. Maka orang-orang yang berpaham komunisme sesungguhnya adalah keluarga besar dari kelompok sekularisme, pluralisme, liberalisme, yang mana mereka sangat memposisikan dirinya dalam posisi antroposentrisme. Orang-orang yang menganut paham komunisme, dia mempertuhankan dirinya, mempertuhankan nilai-nilai yang diperjuangkannya. Buat mereka tidak ada perlunya mereka beribadah menurut keyakinan agama. Bagi kaum muslimin, kita akan tengok betul orang-orang yang dikenal tokoh-tokoh komunis sejak mereka dibangun tahun 1920-an sampai hari ini, kita akan lihat siapa orang yang paling bergelora untuk menyemangati dan membahasakan pemihakan kepada paham komunisme. Mereka akan muncul dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka memang punya persoalan serius dengan Allah, dengan Rasulullah dan Kitabullah, serta pedoman-pedoman Islam. Dulu mereka berani membuat sandiwara atau tonil. Ya, dulu zaman-zaman tahun 50-an, 60-an itu ada di panggung namanya sandiwara. Apa judulnya? Mati ne Gusti Allah. Itu sebuah kalimat yang sangat tidak bisa diterima karena itu merupakan sebuah bentuk yang tertolak secara prinsip tauhid. Allah itu hidup dan Allah menghidupkan. Tidak ada posisi Allah itu mati. Mereka juga beraninya membuat sebuah tonil atau
lagi-lagi sandiwara yang berjudul Malaikat Jibril disunati. Nah, kalimat-kalimat seperti itu mungkin belum terlalu mengemuka dengan luas, tetapi kita bisa lihat bagaimana mereka sekarang muncul dengan membakar bendera kalimat tauhid la ilaha illallah oleh oknum-oknum yang secara penampakan mereka adalah ormas yang konon juga dianggap ormas keagamaan, tapi mereka dengan gembira membakar bendera yang bertuliskan kalam suci kalimatan thayyibah. Mereka juga berani mulai dengan kata-kata yang mungkin kalau direnungkan akan berbahaya. Mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada gium mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini merupakan satu benih-benih paham ateis komunisme yang berkembang di banyak masyarakat. Di musim-musim pandemi ini kita mendengar kalimat yang bernuansa candaan, bernuansa guyonan, bernuansa gojekan, tetapi ini harus dilihat dalam perspektif yang serius. Apa? Lebih baik kita vaksin daripada yasinan. Ini sebuah ucapan yang harus dilacak. Siapa yang membuat lebih bagus vaksin daripada yasin? Pertama, dia merupakan sebuah proses komparasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan bagaimana nilai-nilai ikhtiar manusia untuk membuat normalitas kesehatan dengan pandangan-pandangan transenden yang ini merupakan bagian yang dimensinya jauh lebih luas dan tidak bisa dibandingkan. Yang terakhir, kenapa paham komunisme itu menjadi sesuatu yang tertutupi dan tidak terpahamkan kekejamannya yang begitu sadis? Yang kelima ini adalah bentuk daripada kelakuan mereka adalah mereka selalu berbohong untuk menyatakan terhadap apa yang pernah mereka lakukan dengan kata-kata yang manis seolah-olah mereka adalah orang yang mendapatkan nilai-nilai kezaliman. Hari ini terbukti. Sejak tahun 2018, 2019, kelompok-kelompok PKI ini telah mendapatkan SKPPH, SKKPH, semacam surat yang membuat mereka mendapatkan santunan yang merupakan sebuah kejahatan HAM yang sesungguhnya mereka lakukan. Bagaimana penjahat melakukan kejahatan, kemudian dia minta hadiah daripada penguasa yang sedang berkuasa. Pertanyaannya, apakah ada koneksitas, apakah ada relasi? Itu perlu ada penelitian secara akademis. Jadi yang terakhir, orang-orang yang mempraktekkan komunisme ini memang punya watak pembohong, tukang berbohong, membuat kebohongan, dan berbohong terang-terangan. Katanya kita akan membuka sekian puluh juta lowongan kerja. Katanya kita tidak akan mengimpor. Katanya kita akan memberikan gaji buat para pengangguran. Dan semua orang melihat dengan kasat mata ucapan-ucapan itu ditampakkan kepada publik. Dan jumlahnya kalau diinventarisir antara 66 sampai 100 lebih item yang ditampakkan dengan bohong dan bohong, berbohong untuk sebuah kebohongan dan melakukan kebohongan untuk melanjutkan kebohongan, berbohong lagi dan berbohong. Itu adalah watak orang-orang yang menggunakan praktek komunisme dalam hidup dan kekuasaannya. Siapa dia? Silakan saja para pemirsa sekalian menilai. Maka sebagai kesimpulan, paham komunisme merupakan musuh sejarah, musuh orang-orang yang mengerti hakikat kemanusiaan. Dan komunisme harus diselesaikan sebagaimana komunisme diselesaikan oleh para pendahulu kita. Semoga kita semua mengerti bahwa paham ini semakin hari semakin meresap luas di masyarakat. Sekian, semoga Allah melindungi kita semua dan semoga kita selalu bisa melahirkan generasi-generasi yang bisa membasmi komunisme. Karena mereka seperti kanker ganas, seperti virus komunisme yang berkembang luas, yang pelakunya, penganutnya, dan orang-orang yang menghayatinya merasa sebagai orang yang tidak komunis. Itulah sejatinya mengapa komunisme yang kejam dan sekian banyak kekejamannya berlalu tanpa berita, tanpa cerita, tanpa dokumentasi, dan kita akan katakan lawan
komunisme dalam bentuk apapun di negeri ini. Pernah ada PKI dan sekarang PKI merasa perlu untuk hidup kembali. Kita akan hadapi mereka dengan cara-cara yang pernah dicontohkan oleh para pelaku sejarah negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.